Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali lagi bersama kami tim media Lintang Sanga Desa Selarang Lor. Media Lintang Sanga, paham? Paham enggak? Jargonnya kurang paham ya. Ketika nanti saya nyampaikan media Lintang Sanga, medianya masyarakat Indonesia. Ya, siap. Dan podcastnya bla 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 karena belum ini ya. Oke, siap ya? Siap. Siap? Aja Siap. tegang, kita relax aja. Ya. Media Lintang Sanga, Medianya angel maning. Kurang ya? Ya, ulangi maning. Serius, kita fokus. Media Lintang Sanga, medianya masyarakat Indonesia. Podcastnya bla 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 karena belum kita namakan ataupun kita resmikan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Kita ulang lagi biar semangat lagi ya. Ya. Media Lintang Sanga, medianya masyarakat Indonesia dengan podcast bla 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 bla. Ya. Belum ya. Nanti kita belum ada nama. aturkan kembali untuk masalah podcastnya. Ya. Langsung saja sebelum kita mulai dengan beberapa hal materi yang telah nanti kita sampaikan mengenai pemberian nama podcastnya. Karena sudah ada dua narasumber yang sangat luar biasa dengan inspirasinya, dengan kreatifnya, dengan inovasinya, sehingga kegiatan tersebut ataupun membuat nama yang sangat luar biasa untuk podcastnya di media Lintang Sanga ini. Siap ya? Sebelum apa kabarnya sebelumnya? Ya, alhamdulillah hari ini saya Sehat? baik. Ya. Siap. Ya, suaranya harus dinyalakan Siap, kembali ya, siap, biar siap. biar rileks lagi, nggak terlalu sepaneng, biar nanti lebih kuat lagi ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ini kita perkenalkan terlebih dahulu. Sebelah kanan saya, beliau adalah sahabat Mat Toha. Mat Toha ini adalah sebagai kader Ansor Desa Selarang Lor. Untuk lebih jelasnya, kita perkenalkan terlebih dahulu, kita gali permasalahan, perkenalan dan sebagainya, gali sedalam-dalamnya untuk pengenalannya, biar masyarakat itu mengenal tentang Mat Toha ataupun samping kiri saya. Monggo terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mat Toha dari Desa Ranor RT 1 RW 2. Sebelah lor pisan ya. Namanya pemudanya biasanya apa ya? Pemudanya enggak? Pemudanya enggak ada. Miris, nanti pemudanya biar nanti ada grupnya sendiri seperti P3L dan sebagainya. Untuk itu. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya sebelah kiri saya, beliau adalah Gigi Mujiono, sahabat Gigi Mujiono. Monggo untuk detailnya, perkenalan, alamat dan sebagainya, monggo bisa diperkenalkan di masyarakat. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kiki Sudiono, ya asal asli Bangalore, RT 3 RW 1 itu biasanya di Kaliwulu. Paling ujung ya. Paling Nah, ujung. Kaliwulu. Dan saya Kidul. Berarti Caplok. iya, Klok. Makanya Sama saya itu ujung. di tengah ya. Tengah kidul, tengah kidul lor. Jadi satu Satu imunisasi biar nanti kita bangun untuk kedepannya. Ya, terima kasih atas pengenalannya. Kita kembali lagi untuk sebelum podcastnya, pengenalan udah. Tinggal bagaimana kesehariannya. Kayaknya kesehariannya ini kayaknya luar biasa. Guru-guru atau apa, monggo diperkenalkan terlebih dahulu dari Mat Toha kita. Ya, keseharian saya itu seorang karyawan swasta. Karyawan swasta, Di iya. sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan. Peternakan. Peternakannya apa itu, Mas? Ayam. Ayam blower. Ya, ayam produksi telur. Telur. Oh iya. Udah lama di situ ya? Ya, alhamdulillah udah 7 tahun. 7 tahun ya, alhamdulillah. Berarti sudah mengenal dari cicit Bu dan sebagainya ya. Ya, kira-kira seperti itu lah ya. Nah, kehidupan itu bagaimana udah mengenal untuk 7 tahun itu. Semoga bisa bermanfaat, berkah dan
sehingga bisa menghidupi keluarga. Sudah berkeluarga ya? Sudah. Wah, Alhamdulillah. sudah. Amin, Alhamdulillah. amin, amin. Dengan anak berapa, Mas? Anaknya 3. 3. Oh, ya. 3 berkeluarga. Monggo untuk yang sebelah kiri saya itu Terima sudah kasih. berkeluarga apa belum, yo? Alhamdulillah udah berkeluarga. Lanjut ya dari pas kegiatan saya umum lah. Seperti biasa orang yang lain, kegiatan biasa. Karena juga sama di karyawan swasta. Karyawan swasta. Bidangnya di pendidikan. Pendidikan. Ya, Alhamdulillah. pendidikan di swasta. Swasta. Di mana ya, Mas? Itu? Di SMK Bakti Praja Dukuharu. SMK Bakti Praja Dukuharu. Monggo untuk sahabat-sahabat, barangkali anak-anaknya mau ikuti ataupun mendaftar, silakan bisa menghubungi sahabat kita Kiki Mujiono. Ya, Terima kasih. sekalian sama promosi monggo. Oke. Guru dan sebagainya silahkan untuk promosi untuk kedepannya biar bisa menganak. Untuk gurunya guru bagian apa ya, Mas? Ya, intinya saya di bagian juga di bidang teknik kendaraan dengan Oh, iya. Kapan-kapan bisa untuk belajar teknik dan sebagainya ya, biar bisa. nanti Karena bisa dari- mengenai ya teknik. Ya, terima kasih. Ini juga sudah mengenal tentang kehidupannya dan sebagainya. Ini juga anggota Ansor ya? Ya, Anggota Ansor ya. solid. Sudah lama ya? Ya, alhamdulillah. Saya Berapa tahun ini? berkhidmat di Ansor itu 5 masa khidmat. 5 masa khidmat. Satu khidmat itu berarti 2 tahun, 3 2 tahun. tahunan ya. Berarti 15 tahun, 20 lah. Ya, 20, 15 tahun lumayan lah. Sudah mengenal bagaimana seluk-beluk Ansor di Desa Selarang Lor ini. Ya, seperti itu. Iya, alhamdulillah. Kalau yang sebelah kiri saya, sudah berapa tahun? Ya, alhamdulillah dia udah 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun alhamdulillah ada tergerak di hati ya dari kegiatan yang begitu Islam mulia. Istilahnya saya ikut bergabung. Ya. Alhamdulillah. Yang penting tetap semangat sebagai pemuda untuk bergerakan di Nahdlatul Ulama. Siap ya? Siap, Ya. siap. Satu instruksi, satu komando. Sebagai kader Banser ya? Banser. Udah Banser semua ya? Alhamdulillah Banser. Banser. Tetap semangat Banser dan lakoni kegiatan-kegiatan juga dilakoni dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas, sehingga nanti kedepannya bisa kehidupan atau apa bisa dijalani dengan sabar dan tekun. Ya. Terima kasih untuk sudah mengenal semua ya tentang bagaimana narasumber kita yang luar biasa kehidupannya yang luar biasa, paginya bekerja, malamnya berorganisasi. Capek ndak itu? Ya, itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban. Saya sebagai kepala rumah tangga. Luar tangga. Ya, karena kehidupan dan sebagainya kita juga harus bermasyarakat ya. Iya. Kalau kita hanya bekerja saja kayaknya kurang greget lah. Iya. Kemasyarakatan juga kurang. Makanya mari berorganisasi, bekerja harus kita barengi, apalagi menghidupkan keluarga. Ya. Siap ya? Untuk mengenal kayaknya sudah cukup. Kita lanjut untuk yang selanjutnya karena kita ini podcast pertama. Ini juga ada sebelah kanan saya yang banyak sekali inspirasinya, motivasinya, inovasinya sehingga namanya itu luar biasa. Podcastnya dengan nama siapa? Saya beri nama podcast ini Peci dan Kopi. Oh, Atau Peci Kopi. dan Kopi. Apa Peci Kopi? Peci Kopi. Peci Kopi. Peci Kopi. Berarti 2 kata ya. 2 kata yang sangat inovasi. Untuk lebih jelasnya bagaimana kenapa sahabat bisa mengenalkan ataupun inspirasinya itu podcastnya ini dengan kopi ataupun peci dan kopi atau peci kopi. Monggo untuk bisa kenal yang pertama itu kata peci. Ya, baik. Peci itu adalah sebuah aksesoris yang dikenakan di kepala. Ya, tentunya untuk seorang laki-laki ya. Bukan perempuan saya juga. Mayoritas. Mayoritas laki-laki. Ya, itu setiap mau beribadah itu pasti dipakai. Ya, gunanya seperti itu. Misalnya kita mau sembahyang atau sholat 5 waktu ya berjamaah di masjid, itu pasti kita mengenakan peci. Ya, intinya seperti itu untuk beribadah. Beribadah. Peci ya untuk Iya. beribadah dan sebagainya. Ini peci dan kopi. Sebelumnya teh peci, yang selanjutnya itu kopi.
Kenapa sampai kopi itu bisa menyelerakan di peci dan kopi? Kopi sendiri menurut saya itu minuman yang sangat digemari oleh banyak masyarakat ya. Banyak digemari masyarakat Indonesia ataupun dunia itu sangat mengemari kopi. Jadi ya kopi itu bisa mewakili segala minuman. Seperti itu. Misalnya saya kasih contoh nih ya. Ya, contoh perlu Contohnya contoh seperti ini. Misalnya ada sebuah seminar atau rapat ya. Itu ketika istirahat itu tulisannya kopi break. Kopi break. Iya, tidak mungkin itu kayaknya apa ya seperti Susu break. teh break, Teh break. teh break atau air putih Air break. break. Kalau susu nih. Susu break ya tidak mungkin itu. Ya, sepertinya cocoknya yaitu kopi break. Makanya dibarengi sama peci dan kopi ya. Iya, seperti itu. Ya, terima kasih. Barangkali mau nambahin yang sebelah kiri, peci, kopi. Ya benar, dari sahabat Toha ya. Nah, jadi penyampaian itu intinya peci, pengambilan nama peci dan kopi itu lebih bermasyarakat, lebih dikenal. Podcast kita di media lintang sang Gerakan Buddha Ansor intinya biar lebih dikenal. Nah benar, betul, dari inspirasi sahabat Toha memunculkan peci dan kopi. Tadi udah disampaikan, istilahnya peci juga sering digunakan oleh kalangan sehingga kita pemuda atau laki-laki yang digunakan sebagai aksesoris juga ya betul, sebagai kita menjalankan sunnah dari Rasul Nabi kita ya Rasulullah SAW ya, sebagai pas waktu kita lagi sholat betul digunakan pada kita sholat pas jamaah agar kita bisa kegiatan. Kalau kegiatan luar juga bisa karena badilah beragam. Ada warna pecinya putih, ada yang warnanya hitam. Nah, kita lebih disinkronkan dengan peci kopi. Lebih ke hitam ya. Hitam. Nah, apalagi kalau kopinya. Benar juga saya menyambung lagi dari sahabat Toha tadi, kopi itu ya. Jadi bisa digunakan pas waktu rapat, pas lagi break ya, pakainya kopi break. Nah, itu yang sering kita tanyakan ini aja filosofinya. Jadi dalam kehidupan keseharian kita pasti kadang-kadang merasa dalam hidup kita pahit, ada manis, ada senang, ada enggak, tapi tetap menghangatkan ya, ya bisa hangat ya, harus hangat. Jadi intinya dari hasil atau inspirasi sahabat Matoa itu bahwa peci dan kopi itu bermasyarakat, kebersamaan juga terjalin karena apa? Kita sama-sama kita duduk bareng ada kopi. Ya. Jadinya kopi kadang pakai peci juga pasti ikut terus. Ya. Berarti dua kesatuan dari kata tersebut adalah menyambung ya. Nah, sambung satu sama lain. Makanya saling menyapa. Peci, kopi. Jangan sampai dua-duanya ini hilang. Satu tanpa adanya kopi, ketika kebersamaan ini kurang. Apalagi ngobrol dan sebagainya kayaknya kurang ya. Sebagai teman kehidupan ya. Ya kalau lebih baik kita ngopi terlebih dahulu. Mau dicambi dulu kopinya. Ngomong habis nih kopinya. Oh, mau coba. Siap. Ini mah bukan ngopi, namanya aus. Bisa sambil orang ya. Nah, alhamdulillah ini sudah ya, paham ya masalah kopi, peci dan kopi. Apa peci kopi? Peci kopi ini adalah suatu media ataupun suatu kata, dua kata ini saling menyambung. Karena kami sampaikan ya, peci ini ada di kepala sebagai apa? Sebagai mahkota, sebagai pelindung bagi kita ketika hujanan atau apa ini ada. Makanya perlu adanya dua kata tersebut sebagai pelindung. Yang kedua ini inspirasi ataupun sebagai imajinasi kita, sebagai kebersamaan kita, sebagai masyarakat umat Islam beragama, yaitu sesuai dengan dulu kayaknya kalau tidak salah sejarah ya. Sejarah dulu itu sebelum Insinyur Soekarno ya kayaknya kalau tidak salah ya. Ya, Insinyur Soekarno itu pertama kali itu mengusulkan untuk pakai peci. Barangkali ada usulan atau apa untuk memperjelas itu kenapa sampai
dulu itu mengenalkan tentang peci ini? Barangkali bisa berkesinambungan. Iya. Jadi begini, tadinya itu ya peci itu identik dengan Muslim ya. Nah, seperti itu. Terus secara nasional, ya pindah nasional itu ya. Yaitu ya dikenalkan oleh Insinyur Soekarno waktu itu. Jadi dia itu waktu itu mengumpulkan itu para pemuda dari Jawa yang dinamakan Yong Japa. Yong berarti pemuda ya. Pemuda Jawa. Jawa ya. Ya, Berarti pemuda Jawa itu para dikumpulkan. pemuda Jawa. Ya, di situ dia memikirkan seorang pemimpin itu harus trend center. Trend center artinya pusat perhatian. Seperti itu. Jadi dia kira-kira mau pakai apa ini? Dia kepikiran bahwa ini harus pakai peci biar lain daripada yang lain seperti itu, karena dia ingin bahwa bangsa Indonesia ini punya satu identitas atau seperti jati diri seperti itu. Ya akhirnya dia memakai peci seperti itu. Ya mulai diperkenalkannya sampai zaman sekarang kayak gini ya. Sekarang itu peci sebagai simbol, identitas simbol kebersamaan juga ya, kesemangatan juga ya, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Makanya Indonesia harus kita jaga. NKRI harga mati. Makanya itu harus kita jaga dengan segitu. Apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Itu yang perlu kita jaga. Ya, itu sejarah dari peci. Peci adalah sejarah dari Insinyur Soekarno sendiri. Presiden pertama yang semangat sekali, yang mempunyai gelora ya untuk kebersamaan kepemudaan yang ada di Indonesia dikumpulkan dengan pas namanya itu Yong Japa dengan identitasnya yaitu peci ya. Maka sebagai Indonesia harus bangga peci ini. Maka sebagai inspirasi peci kopi ini berkaitan. Apalagi apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno ya dulu ya. Berikanlah saya 10 pemuda untuk menggoncangkan dunia. Makanya pemuda-pemuda Ansor, pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, ayo kita bersatu padu untuk memajukan ataupun jaga NKRI ini ya. NKRI ini, NKRI ini yang perlu kita jaga harga mati. Jangan sampai hilang. Kebersamaan harus kita jaga. Persatuan juga harus kita jaga. Maka peci harus kita pakai ya. Udah ya, peci kopi kayaknya cukup ya kayak gitu ya, peci kopi. Makanya ini kita aturkan untuk saran ataupun kritik, barangkali ada yang dimaksud dengan ini penyamaan ini, sarannya untuk media ataupun apa, monggo sampaikan ya. Untuk media ini saya berharap ya, berharap bahwa kedepannya ini diniatkan aja untuk beribadah. Podcast ini untuk beribadah, ya menyiarkan segala kegiatan-kegiatan yang ada di desa Selarang Lor ini, ya sekitar PHBI seperti itu ya, PHBI ya, kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama yang paling penting ya, ya di situ. Ya paling penting itu seperti itu. Dan semoga saja podcast ini bisa mewakili secara keseluruhan masyarakat. Apa itu aspirasi masyarakat bisa ditampung di sini dan bisa disampaikan di sini. Terutama itu banom-banom dari Nahdlatul Ulama, silakan tuh. Bisa diundang lah di sini. Oh iya, gampang itu bisa kita atur waktunya. Yang penting bisa koordinasi dengan kita. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan sampai istiqomah lah. Oke, siap. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saran? Ya, alhamdulillah sudah ditentukan bahwa peci kopi intinya bersama orang sudah mengenal. Mudah-mudahan dengan adanya podcast di Kilintang Sanga ini di Ranting Desa Selarang Lor lebih ke meluas. Jadi lebih dikenal, informasinya juga lebih ditunggu-tunggu oleh pemirsa intinya. Ya, terima kasih. Untuk kesimpulan pada malam hari ini, kita kesimpulan terlebih dahulu. Peci kopi. Peci adalah di atas, ataupun di atas juga kita pemikiran. Pemikiran kita harus jalan, apalagi sama kopi. Untuk bisa inspirasi kopi dan peci
harus bisa dialurkan ataupun satu kesatuan. Makanya dalam tindakan ataupun apa kita harus memikirkan ataupun kebersamaan. Ya, jangan sampai kita sendiri-sendiri. Individu kalau kebersamaan itu pasti akan kuat daripada individu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cukup ya? Yuk. Ya, mungkin cukup untuk podcast hari ini. Jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar nanti kegiatan-kegiatan kami bisa diaturkan ataupun bisa mengenal di masyarakat Desa Selarang Lor. Subscribe, like, komen, jangan lupa di Media Lintang Sanga, medianya masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas. Ya, terima kasih ya.